ketika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pada September tahun 2025, suasana politik Indonesia langsung bergetar. Di antara tepuk tangan dan rasa cemas, publik tahu, sosok ini bukan pejabat biasa. Ia datang bukan membawa senyum diplomatis atau bahasa lembut birokrasi, tapi membawa gaya bicara lugas, keras, dan menusuk. Dalam waktu singkat, ia dijuluki Menteri Koboi. Bukan karena topi atau pistol, tapi karena keberaniannya menembakkan kalimat-kalimat tajam yang membuat para pejabat lama dan koruptor mulai gelisah. Sejak hari pertama duduk di kursinya, Purbaya sudah mengguncang dengan pernyataan soal gelombang tuntutan 17+8 yang digelorakan mahasiswa dan aktivis di seluruh negeri. Dengan nada santai tapi menusuk, ia berkata, "Kalau saya bisa ciptakan pertumbuhan ekonomi 6-7%, itu tuntutan akan hilang sendiri. Orang tidak akan demo kalau perutnya kenyang." Kalimat itu langsung membelah publik. Sebagian menilai arogan, sebagian lain menganggap itu ucapan seorang eksekutor sejati. Orang yang lebih memilih membangun solusi nyata daripada menjawab spanduk protes dengan janji manis. Bagi Purbaya, demokrasi boleh berteriak, tapi ekonomi yang kuat akan membuat rakyat lebih tenang. Ia kemudian mengakui bahwa cara bicaranya mungkin keras, tapi intinya jelas. Pemerataan ekonomi dan efisiensi adalah kunci untuk meredam keresahan sosial. Tak butuh waktu lama bagi Purbaya untuk menunjukkan taringnya. Dalam hitungan minggu, ia memindahkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke bank-bank plat merah, agar uang negara bisa segera digerakkan ke sektor produktif. Langkah itu dianggap berani, tapi juga berisiko tinggi. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi memperingatkan potensi penyalahgunaan dana atau kredit fiktif, Purbaya menjawab dengan nada dingin, namun mematikan. Kalau ada kredit fiktif, kalau ketahuan, ya ditangkap dan dipecat. Tidak ada basa-basi, tidak ada kompromi. Kalimat itu menjadi peluru panas yang langsung menembus ruang rapat direksi, meja DPR, hingga koridor kementerian. Gaya bicaranya tegas, dan pesan yang tersirat lebih keras lagi. Era main aman dan menutupi pelanggaran sudah berakhir. Gebrakan berikutnya menghantam langsung jantung perusahaan raksasa milik negara, Pertamina. Dalam rapat dengan DPR, Purbaya melontarkan kritik yang membuat suasana ruang sidang membeku. Ia menyoroti janji 7 kilang minyak yang katanya akan dibangun dalam 5 tahun terakhir. Tapi hingga kini, tak satu pun berdiri. Dengan nada tinggi ia berkata, "Mana buktinya? Jangan-jangan yang lebih sering terbakar daripada dibangun." Kalimat itu seperti bom meledak di ruang parlemen. Federasi Serikat Pekerja Pertamina marah besar, tapi rakyat bertepuk tangan. Karena sudah terlalu sering publik mendengar berita kilang minyak terbakar, dari Balongan, Cilacap, Dumai, hingga Pelaju. Tapi pembangunan baru tak pernah terlihat. Dan setiap kali ada kebakaran, jawabannya selalu sama. Penyelidikan masih dilakukan. Purbaya tidak mau lagi mendengar alasan klasik itu. Ia bahkan menegaskan, kalau kalian memang serius bangun negeri, jangan malas-malasan. Jangan tiap tahun alasan investigasi. Tapi kilang baru nggak kelihatan. Ucapan itu menampar keras mafia migas yang selama ini nyaman bermain di balik ketergantungan impor BBM. Karena semakin lama kilang tidak dibangun, semakin besar peluang impor, dan semakin besar pula keuntungan bagi mereka yang bermain di jalur belakang. Bagi Purbaya, kemalasan adalah bentuk baru dari korupsi. Dan ia tahu, banyak pejabat dan pengusaha yang hidup nyaman karena sistem yang lamban dan lembek. Ia menolak semua itu. Dalam rapat dengan Komisi Keuangan DPR, ia bahkan berani berkata, tanpa menyebut nama, "Jangan cepat minta alokasi, tapi lambat mengawasi." Rakyat muak melihat DPR pura-pura sibuk tapi diam saat duit rakyat dibocorkan. Kalimat itu seperti cambuk di wajah para anggota dewan yang sering bersembunyi di balik formalitas sidang. Purbaya tahu, sebagian besar kebocoran anggaran negara terjadi karena kong kali kong antara politisi dan pejabat BUMN. Karena itu ia menuntut agar dana kompensasi sebesar 55 triliun rupiah kepada BUMN seperti PLN dan Pertamina diaudit secara terbuka dan dibayarkan tepat waktu. Ia juga menjanjikan sidak langsung ke bank-bank plat merah untuk memastikan tidak ada dana negara yang diparkir.
dimainkan atau diselewengkan lewat transaksi valuta asing. Dana rakyat bukan untuk berspekulasi di pasar, tapi untuk kredit produktif. Titik. Tegasnya. Sikap keras itu menimbulkan ketakutan di banyak kalangan. Dari gedung DPR hingga ruang direksi BUMN, para pejabat mulai berhitung ulang. Karena untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, mereka berhadapan dengan menteri yang tidak bisa ditawar, tidak bisa diajak kompromi. Di mata media internasional seperti Reuters, gaya bicara Purbaya disebut sebagai plain-speaking economist. Ekonom yang berbicara tanpa sensor dan tanpa rasa takut. Ia bahkan pernah menantang lembaga keuangan dunia dengan berkata, "Kalau mau tahu ekonomi Indonesia, jangan tanya IMF. Tanya saya." Mereka sering salah. Kalimat itu bukan sekadar arogansi, tapi bentuk kepercayaan diri nasional yang selama ini hilang. Namun bagi Purbaya, semua pernyataan keras itu bukan untuk pamer gaya. Ia ingin mengembalikan marwah Kementerian Keuangan sebagai benteng moral anggaran negara. Dalam beberapa pidatonya ia menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus dipastikan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan memberdayakan rakyat. Kalimat sederhana itu terdengar seperti sumpah. Ia tahu, ekonomi Indonesia bertumpu pada konsumsi dalam negeri yang mencapai 80% dari total aktivitas nasional. Karena itu, kunci pertumbuhan ada pada dua mesin utama, konsumsi dan investasi. Dan keduanya hanya akan berjalan jika kepercayaan publik pulih. Untuk membangkitkan kepercayaan itu, Purba harus berhadapan dengan musuh paling licin di negeri ini. Korupsi yang sudah berakar di DPR, di BUMN, dan di proyek-proyek pemerintah. Ia tahu, ini bukan perang sehari, tapi dengan gaya koboinya, ia maju tanpa ragu. Kalau takut ditembak, jangan jadi menteri, katanya suatu kali dengan senyum tipis di bibir. Ia sadar, setiap langkahnya menginjak ranjau politik, tapi bagi Purbaya, lebih baik mati karena jujur, daripada hidup dengan diam. Kini, suasana di Senayan dan kantor-kantor BUMN mulai terasa berbeda. Sidak mendadak, audit transparan, dan pembenahan sistem sedang berjalan. Beberapa pejabat yang dulu terlalu percaya diri, mulai berhati-hati. Karena bayangan Purba kini beredar di setiap meja rapat. Ia bukan sekadar menteri keuangan, ia adalah sinyal bahwa pemerintah mulai menembak balik para penikmat uang rakyat bagi rakyat kecil. Sosok Purbaya adalah secercah harapan bahwa pejabat jujur dan berani masih ada. Tapi, bagi para koruptor, mafia migas, dan pejabat BUMN yang malas-malasan, nama Purba kini jadi ancaman baru. Karena bagi mereka, masa-masa bermain aman sudah berakhir. Purbaya tidak peduli berapa besar jabatanmu atau siapa yang membelamu. Jika ketahuan bermain proyek siluman, markup, atau kredit bodong, ia sudah menyiapkan pelurunya, penangkapan, dan pemecatan. Inilah wajah baru keuangan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, lahirlah seorang menteri koboi yang tak takut menembak siapapun yang mengkhianati amanah rakyat. Ia bicara keras, berpikir cepat, dan menembak tepat. Dan kini, peluru kebijakan itu sudah ditembakkan. Pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang akan tumbang lebih dulu? Korupsi atau keberanian?